Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min syai'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azmain amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat iman dan Islam dengan diiringi nikmat sehat jasmani, sehingga fa inna alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan untuk selalu mengikuti perkuliahan ini walaupun dengan keadaan online. Salawat berserta salam selalu terjumbah pada junjungan kita Nabi Banal Karim Nabi Yuna Muhammadun Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, malah mendar kepada kita selaku umatnya, yang semoga selalu senantiasa dan kita diberikan syafaat kelak ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Putra Prasetyo dan Dede Supriyadi. Di sini kami kelompok 2, yaitu mengenai problematika akhlak dalam kehidupan. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai problematika akhlak dalam kehidupan. Sebelum itu, Al-Mukarram, saya menghormati yang terhormat dosen pengampu Haman MS DRS MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Akhlak dan Etika. Semoga Bapak selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan taufik hidayah untuk sabar membimbing mahasiswa-mahasiswa X6D ini sampai dengan selesai. Sebelum melanjut ke dalam presentasi yang selanjutnya, kami di sini kelompok 2 akan membuka presentasi ini dengan bersama-sama kita bacakan kalam ilahi suratul Fatihah. Allah hadihiniyah wa ala kulli niyatin sholihah ila hadratin nabil mustafa al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, acara presentasi ini telah kita buka. Baik, saudara-saudara sekalian, sebelum ke penjelasan materi, di sini saya akan membacakan tambihun. Tambihun itu pengingatan, mengingat-ingat, peringatan gitu. Yang dimana berkaitan dengan problematika akhlak dalam kehidupan. Di sini tak lupa-lupa kita selalu mengingatkan karena manusia itu al-insanu mahalul khotaya wa nisyan, tidak jauh dari salah dan keterlupukan. Oleh karena itu, saya di sini membacakan tambihun, yaitu memiliki akhlak dan sikap yang mulia dapat jadikan sebagai karakter mental sukses untuk melewati berbagai masalah dalam kehidupan. Sangat erat sekali kaitannya dengan problematika akhlak dalam kehidupan di masyarakat, yang dimana dalam setiap manusia atau individu pasti mengalami sebuah permasalahan, entah itu intern maupun ekstern. Oleh karena itu, sebagai individu yang berdasarkan Islam, yang berakhlak mulia, maka sikapi, selesaikan sebuah problem atau permasalahan yang ada dalam kehidupan kita ini dengan jalan dan akhlak yang baik dan sikap yang baik yang akan menjadi sebuah karakter mental sukses untuk melewati berbagai masalah dalam kehidupan. Dan intinya ini
manusia ini harus mempunyai akhlak dan sikap yang mulia yang jadikan sebagai karakter pedoman untuk melewati berbagai masalah. Apabila tidak dibekali dengan akhlak dan sikap mulia yang dijadikan sebagai karakter, maka dalam menghadapi sebuah problem atau masalah tidak akan bisa terselesaikan dengan baik. Pasti akan ada kerisauan, pasti akan ada kejanggalan dalam mengatasi masalah. Tetapi apabila dengan akhlak dan sikap yang mulia, maka di saat kita menemukan berbagai masalah dalam kehidupan, kita pasti akan tabah, berserah diri kepada Allah, selalu sabar untuk melewati berbagai masalah yang menimpa ke dalam kehidupan kita. Seperti itu. Baik, yang selanjutnya rekan-rekan semua, saudara-saudara semua, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang yang berkaitan dengan problematika akhlak dalam kehidupan di masyarakat. Kedudukan akhlak dalam kehidupan manusia menempati posisi yang sangat penting, sebab jatuh atau tidaknya bangunan suatu masyarakat itu tergantung pada akhlak. Dari masa menginjak bangku sekolah, kita sudah diajarkan mengenai akhlak, tentang akhlak berpakaian yang sopan, tata cara bicara yang baik dan sopan. Dalam kehidupan ini juga terdapat problematika yang perlu diperbaiki agar di masa mendatang dapat menyelesaikannya. Sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu apa itu problematika. Saudara-saudara sekalian, problematika adalah berbagai persoalan-persoalan yang dihadapi oleh individu maupun masyarakat yang mana antara harapan dan kenyataan tidak sesuai. Maka latar belakang ini berarti dalam sebuah masyarakat itu harus punya pedoman yang kokoh, harus punya tiang yang kokoh, yang dimana tiang itu adalah akhlak. Satu orang di masyarakat membawa akhlak tidak baik, maka semuanya akan ke bawah-bawah tidak baik. Maka akan nama dalam suatu masyarakat itu tidak akan baik, akan tercemar oleh satu nama yang membawa akhlak tidak baik terhadap sesamanya. Nah, oleh karena itu, problematika atau permasalahan-permasalahan ini yang dihadapi oleh individu masyarakat antara harapan dan kenyataan tidak sesuai. Misalkan dalam masyarakat itu kita di dalam masyarakat itu selalu bersosialisasi, hidup itu selalu bersosialisasi dalam masyarakat. Dan apabila dalam masyarakat itu ada kesenjangan antara berbicara yang tidak sopan, berbicara yang tidak tata krama, tidak baik dengan sesamanya lagi, maka itu juga merupakan problematika. Nanti terjadilah perpecahan-perpecahan dalam masyarakat. Nah, oleh karena itu, maka dalam konteks presentasi ini saya membawa sebuah materi yaitu problematika akhlak dalam lingkungan masyarakat. Nah, seperti itu. Baik, setelah kita mengetahui latar belakang, karena latar belakang itu merupakan pedoman untuk kita menggali sesuatu masalah ya. Oleh karena itu kita akan bahas mengenai problematika yang dibahas di sini ada 3 materi. Yang pertama akhlak dan problematika kontemporer masyarakat muslim. Yang kedua faktor-faktor penyebab problematika akhlak. Dan yang ketiga ikhtiar mencari solusi untuk mengatasi problematika kontemporer masyarakat muslim. Oke, lanjut pembahasan yang pertama yaitu akhlak dan problematika kontemporer masyarakat muslim. Nah, yang dimana akhlak dan problematika ini merupakan tadi yang sudah kita bahas, problematika itu merupakan persoalan-persoalan yang tidak sesuai yang kita inginkan gitu ya. Berarti dalam masyarakat ini terdapat berbagai macam akhlak-akhlak yang bertentangan dengan masyarakat gitu ya. Yang dimana akhlak itu terbagi menjadi 2 yaitu akhlak baik dan ada akhlak buruk gitu ya.
walaupun sama-sama akhlak namun pembagiannya itu berbeda. Namun yang patut kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari itu agar tidak menjadi sebuah problematika, maka kita harus terapkan akhlak-akhlak yang baik. Yang dimana akhlak-akhlak yang baik itu kita harus mencontoh yang dimana baginda Nabi besar Muhammad terapkan kepada kita. Akhlak-akhlak baginda Nabi besar Muhammad. Yang dimana baginda Nabi besar Muhammad itu menjadi sebuah suri tauladan, contoh bagi kita sebagai umat Kangjeng Nabi besar Muhammad SAW. Karena akhlak Nabi besar Muhammad SAW itu sangat baik dan mulia, sangat bersih gitu. Oleh karenanya dalam berkehidupan sehari-hari, bersosial di masyarakat, di keluarga, maupun di dunia pendidikan, di dunia bisnis, maka kita perlu mengedepankan akhlak-akhlak yang baik. Nah, namun pada saat sekarang ini di setiap negara, terutama negara Indonesia, sudah mengalami pembaruan-pembaruan industri atau kecanggihan-kecanggihan teknologi yang semakin meningkat. Era baru ini diikuti dengan revolusi industri di bidang ekonomi dan revolusi Prancis di bidang politik. Penyebaran paham modernisme ke dunia Islam terjadi karena seiring dengan kemajuan pesat di Eropa, dunia Islam justru mengalami kemunduran secara berangsur-angsur. Kondisi keterpurukan di dunia Islam yang muncul di saat dunia Barat mengalami perkembangan teknologi dan sains yang pesat telah melahirkan krisis kepercayaan diri sebagai umat Islam. Puncak dari krisis kepercayaan diri adalah terjadi krisis idola yang menjadikan sebagai dari umat Islam tidak tahu siapa yang harus diidolakan. Dampaknya mereka telah secara latah menjadikan Barat sebagai idola yang ditampilkan dalam perilaku meniru apa saja yang datang dari Barat. Nah, ini merupakan suatu ancaman permasalahan bagi umat Muslim dalam mengenai akhlak-akhlak dalam mengidolakan apa yang seharusnya diidolakan, yang dimana umat Muslim itu sudah memiliki pedoman Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, dan Qiyas, yang dimana segala aturan kehidupannya itu diatur oleh Al-Quran. Ada syarat-syarat yang harus sesuai dengan hakikat Islam, tidak boleh bertentangan dengan Islam. Maka oleh karena itu, kita sebagai umat Muslim atau umat Islam, kita harus memiliki akhlak yang baik, yang dimana akhlak terhadap hablum minallah, terhadap Allah, dan akhlak terhadap sesama manusia. Ya, dengan teknologi yang semakin canggih, tanpa kita bisa memfilter hal-hal yang masuk ke dalam diri kita itu akan diterapkan oleh diri kita. Oleh karena itu, dengan teknologi semakin canggih, dengan alat telekomunikasi, handphone, kita akan mudah mengakses hal-hal negatif dari dunia luar, dari negara barat, yang meracuni akhlak-akhlak dan moral, etika, karakter kita untuk berubah mengikuti ajaran-ajaran mereka. Yang dimana ajaran-ajaran mereka itu rata-rata ajaran-ajaran Yahudi, ajaran-ajaran yang bertolak belakang dengan ajaran Islam. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti yang sama dengan yang berada dalam kaum tersebut, maka dia sama dengan kaum tersebut. Maka oleh karena itu, apabila kita selaku umat Muslim mengikuti tata cara berpakaian, makan, fashionnya sesuai dengan orang-orang barat karena mengidolakan orang barat yang bertentangan dengan dengan syariat Islam, maka otomatis kita akan sama dengan kaum tersebut, para saudara-saudara sekalian. Nah, oleh karena itu, sibron bisibin wadiro'an bidiro'in gadaman bigadamin tidak secara langsung, melainkan sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah, sepatah demi sepatah, kita akan mengikuti ajaran mereka. Oleh karena itu, sebagai umat Muslim yang baik, banyak-banyaklah beristighfar, banyak-banyaklah bertobat, banyak-banyaklah kita bisa memfilter mana yang baik, mana yang buruk untuk kita terapkan terhadap diri kita, terutama generasi-generasi muda penerus bangsa.
saudara-saudara sekalian, yang dimana problematika masalah akhlak dalam musim ini yang pernah dibahas di kelompok 1 itu mengenai pola asuh ya dari lingkungan. Nah, oleh karena itu mengenai modernisasi ini, bagaimana orang tua bisa berkaitan juga dengan anak kecil ya, berkaitan juga dengan bisa mengasuh anaknya dengan baik, yang dimana dengan teknologi semakin canggih ini, anak kecil sekarang itu sudah dipinjamkan HP, alat komunikasi, padahal itu sangat tidak baik. Walaupun ada sisi positif, tapi namun banyak sisi negatifnya, yang dimana anak kecil itu anak yang harus dibawa kawasan orang-orang tuanya gitu ya. Tidak boleh main alat telekomunikasi atau main handphone sendiri saja, karena di handphone itu segala apapun ada dalam handphone. Nah, oleh karena itu anak kecil itu di mana anak itu mudah meniru. Nah, apabila anak kecil sudah dipinjamkan handphone, apalagi handphone sekarang bisa mengakses video, bisa mengakses YouTube, bisa mengakses foto, maka dengan demikian apabila ada iklan yang masuk, ada konten-konten yang tidak baik untuk diterapkan anak kecil, maka itu akan menjadi sebuah permasalahan juga. Karena sebuah akhlak itu dibangun dari semenjak dia kecil. Kalau akhlak dia kecil, dari pola asuhnya baik orang tua, maka sampai besarnya pun dia akan baik juga akhlaknya, tidak jauh dengan orang tuanya, seperti itu. Baik, materi selanjutnya, setelah kita mengetahui problem-problem akhlak dalam masyarakat, kita harus mengetahui faktor-faktor penyebab lahirnya problematika akhlak. Apa sih faktor penyebab terjadinya problem-problem lahirnya masalah akhlak dalam masyarakat? Yuk, mari kita simak. Nah, saudara-saudara sekalian, marilah kita lihat faktor-faktor penyebab lahirnya problematika akhlak, yaitu terdiri dari revolusi sektor komunikasi dan informasi. Yang kedua, program-program acara media massa yang deskriptif. Yang ketiga, memburuknya kondisi perekonomian. Yang kelima, melemahnya peran institusi keluarga. Yang kelima, ketidakberdayaannya institusi pemerintah. Yang keenam, melemahnya peran institusi-institusi keagamaan. Nah, marilah kita simak satu persatu, kita jelaskan satu persatu mengenai faktor-faktor penyebab lahirnya problematika akhlak. Baiklah, saudara-saudara sekalian, yang pertama kita bahas mengenai revolusi sektor komunikasi dan informasi. Yang dimana keberadaan perkembangan teknologi di tengah peradaban serta kehidupan umat manusia saat ini bukan lagi merupakan sebuah hal yang asing. Berbagai perkembangan terkait teknologi khususnya dalam bidang informasi dan komunikasi saat ini sudah menjadi sebuah hal yang tidak pernah bisa dilepaskan lagi dalam kehidupan kita. Saat ini pun bisa kita lihat dari bagaimana berbagai hal yang ada di tengah kehidupan kita mulai dijalankan dengan cara-cara yang lebih modern ataupun memanfaatkan teknologi di dalamnya. Yang dimana setiap tahun ke tahun mengalami perkembangan atau industri yang semakin meningkat. Dari waktu itu industri 4.0, sekarang 5.0, maka yang akan datang juga akan industri-industri itu akan selalu meningkat, selalu berkembang. Yang dimana industri 4.0 kita pernah mengetahui bahwa teknologi itu bagian dari kita, yang dimana kita dimudahkan dengan teknologi. Apa-apa kita bisa mengakses mudah tanpa kita harus capek-capek atau payah. Sekarang itu mudah mengaksesnya karena teknologi itu bagian dari diri kita. Apalagi sekarang dengan industri 5.0, di mana teknologi itu udah dalam kehidupan diri kita. Segala apapun keinginan kita bisa dijangkau dengan teknologi. Nah, oleh karena itu bisa kita lihat, rasakan bagaimana cara kita untuk berkomunikasi dalam kehidupan kita.
tidak lagi memerlukan adanya pertemuan secara langsung atau komunikasi serta langsung, melainkan juga bisa dilaksanakan ataupun dijalankan dengan cara menggunakan media digital. Nah, karena sekarang sudah dibekali dengan internet, menjadi sebuah hal yang mana membantu kita dengan sangat besar di dalam kehidupan kita sebagai umat manusia. Saat ini jika kita ingin mengakses sebuah informasi, maka kita dapat menggunakan internet dan mendapatkan informasi secara instan, tanpa perlu melakukan pencarian informasi tersebut secara mendalam dan jauh melalui adanya buku dan media-media lainnya yang sudah tertinggal. Nah, sudah kita rasakan, misalkan kita dalam tugas kuliah ya. Dalam tugas kuliah ini jarang sekarang yang membuka buku atau mencari buku ke perpustakaan, melainkan sudah dengan mudahnya kita searching di Google, lalu copy paste, lalu memindahkan ke sebuah makalah. Itu sudah jauh sekali dengan kebudayaan-kebudayaan yang waktu dulu zaman-zaman anak kuliahan mencari buku, kutu buku, mencari buku ke perpustakaan untuk mengerjakan tugas. Tapi sekarang dengan mudahnya kita tinggal mengakses ke Google, tinggal searching apa yang kita inginkan, pasti ada di situ. Tetapi sebagai umat muslim yang berakhlak, kita harus bisa meriset, membandingkan mana yang baik dan mana yang benar. Karena tidak semua informasi yang ada dalam Google atau internet itu baik untuk kita terapkan, untuk kita pakai. Oleh karena itu kita harus bisa membandingkan informasi, harus bisa dengan bijak melihat informasi-informasi dalam media sekarang. Jika kita berbicara tentang internet yang memberikan berbagai dampak positif terhadap kehidupan umat manusia yang ada, maka kita akan dipertanyakan dengan bagaimana dari segi agama perkembangan internet saat ini. Salah satu agama yang ada di dalam kehidupan kita adalah agama Islam, di mana dalam pembahasan ini akan dibahas lebih dalam dan lebih jauh terkait bagaimana pandangan agama Islam terkait internet, khususnya ya pada bagian akhlak. Hal tersebut dikarenakan dalam agama Islam sendiri mendahulukan akhlak serta sikap yang dimiliki oleh seseorang, di mana ini bergantung kepada bagaimana cara dirinya menjalankan kehidupan dan bersikap baik untuk mendapatkan segala berkat dan kehidupan. Karena kehidupan ini tidak hanya kita menguntungkan diri sendiri, tapi dalam kehidupan ini kita mencari keberkahan, yang dimana karena kehidupan ini di dunia ini tidak akan selamanya kita di dunia, melainkan kita akan kembali ke akhirat. Oleh karenanya kita harus selalu berbuat kebaikan yang berkah. Ya, di sisi lain kita harus memiliki akhlak yang baik kepada sesama, yang menjadi sebuah ibadah, sebuah keberkahan yang saat nantinya kita meninggal dunia itu menjadi bekal untuk menghadapi akhirat yang kekal abadi. Pandangan Islam terkait internet terbagi menjadi kedua hal, yaitu hal yang saling bertolak belakang. Hal pertama adalah hal positif, di mana dalam pandangan ini internet memiliki dampak yang positif karena dalam Islam memandang bahwa segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita pasti memiliki manfaat tersendiri. Selain itu, ada hadis yang mengatakan kita mencari ilmu disesuaikan dengan zamannya juga. Maka zamannya sekarang zaman modern, teknologi canggih, maka kita sesuaikan dengan keadaan tersebut. Namun di sisi lain kita harus bisa pandai mencari atau bisa memilah-milah informasi dan ilmu yang sesuai dengan ajaran yang asli. Seperti layaknya internet yang dimiliki manfaat untuk memberikan informasi serta menjadikan komunikasi antar umat manusia menjadi lebih mudah. Berdasarkan ini, maka dapat diketahui bahwa Islam juga memandang internet merupakan sebuah hal yang baik. Kemudian, pandangan lain yang dimiliki oleh Islam terkait salah satu hal yang sangat penting dan menjadi sebuah hal sentral di dalam kehidupan kita sebagai umat manusia adalah akhlak. Pandangan Islam sendiri terhadap internet terkait akhlak tidak sepenuhnya buruk, namun juga tidak dapat dikatakan baik karena terdapat berbagai pengaruh buruk akibat internet. Nah, menyinggung soal jaringan komunikasi internasional, internet ibarat pisau bermata dua, telah dipergunakan untuk maksud-maksud buruk, merusak tidak terpuji oleh jutaan generasi muda. Kita studi-studi yang mengemukakan fakta bahwa situs yang paling banyak dikunjungi adalah situs seks. Halaman-halaman pornografi menjadi halaman yang paling banyak dicari, yang diidolakan. Statistika menunjukkan bahwa 63% remaja usia puber
pecandu situs-situs berkonten pornografi, tidak diketahui oleh orang-orang mereka, dan bahwa mayoritas pengunjung situs-situs pornografi usia mereka berkisaran 12 sampai 17 tahun. Persoalan tidak membutuhkan tanggapan. Bagaimana halaman-halaman internet bisa berisi tema-tema pornografi itu dalam mencamkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan kesucian. Nah, seperti itu bahwasanya mengenai problematika dalam telekomunikasi dan informasi, jadi kita harus pandai-pandai menyaring, pandai-pandai memilah mengenai informasi-informasi yang baik untuk kita terapkan. Karena kita ini berpacuan terhadap akhlak-akhlak yang baik. Akhlak itu tidak dengan omongan saja, akhlak itu tidak dengan perbuatan saja, akhlak itu tidak ada di hati saja, melainkan seluruh anggota badan kita gunakan, kita gerakkan, kita praktikkan dalam hal-hal yang baik, dari ucapan, perkataan, perbuatan, dan hati harus bersih, itu dinamakan akhlak. Baik, saudara-saudara sekalian, yang selanjutnya mengenai program-program acara media massa yang deskriptif. Ini merupakan faktor problem permasalahan akhlak di masyarakat, yang dimana dapat kita temui, dipahami dengan jelas bahwa tidak ada kebijakan yang tegas terhadap program-program penyiaran, khususnya televisi. Banyak negara muslim, tidak terkecuali negara kita, dunia media massa tampak curut marut sebagai dampak dari tidak adanya visi dan misi yang jelas. Yang dimana mengenai hal tersebut, banyak tayangan-tayangan televisi yang mengatasnamakan agama Islam untuk kepentingannya sendiri gitu ya. Pernah kita temukan juga dalam suatu halaman majalah atau suatu sesi acara di televisi tentang pandangan Islam terkait satu masalah. Kemudian di halaman atau sesi berikutnya ilustrasi dan gambar-gambar menayangkan sebuah gambar yang tidak layak, sangat bertolak belakang dengan nilai luhur ajaran akhlak dalam Islam. Itu juga merupakan sebuah permasalahan dalam akhlak di masyarakat. Kaidah tentang baik dan buruknya atau justru pola pikir itu telah dirasuki oleh virus-virus akhlak yang menjangkit orang sehingga berakibat pada lemahnya ketahanan akhlaknya. Yang dimana akhlak ini tidak selamanya konsisten meninggi terus, melainkan seperti air laut pasang surut, yang dimana kita harus bisa selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang menggerakkan hati kita, yang mendorong kegiatan kita, praktek kita dalam kehidupan sehari-hari ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia hanya berkehendak saja, namun segala sesuatunya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dalam setiap faktor-faktor ini kita harus bisa memfilternya, menyaringnya, tidak langsung saja kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, melainkan lebih jelasnya itu kita tanyakan lagi kepada alimil ulama, kepada guru-guru kita, agar yang gimana informasi yang kita dapat mengenai ajaran Islam, terutama akhlak, dapat diamalkan dengan baik, dan ada yang bertanggung jawab atas apa yang kita amalkan mengenai ilmu yang kita dapat. Memburuknya kondisi perekonomian. Buruknya kehidupan ekonomi, pengangguran, dan tingginya harga kebutuhan pokok akan menghadirkan kecemasan dan kekhawatiran akan masa depan dan hilangnya rasa aman, sehingga memicu terjadinya sejumlah tindak kejahatan semisal penipuan, manipulasi, pencurian, atau suap. Inilah kurang lebih gambaran yang terjadi di banyak negara muslim, bahwa buruknya keadaan ekonomi telah ikut memberikan kontribusi bagi terjadinya sejumlah problematika jiwa sosial dan moral, tentunya akhlak juga. Melemahnya peran institusi keluarga. Keluarga merupakan institusi yang pertama kali bagi anak
dalam mendapatkan pendidikan dari orang tuanya. Jadi, keluarga mempunyai peran penting dalam pembentukan akhlak anak. Oleh karena itu, keluarga harus memberikan pendidikan atau mengajar anak tentang akhlak mulia atau baik. Ajaran-ajaran yang dapat diberikan pada anak-anaknya diantara kebenaran, kejujuran, keikhlasan, kesabaran, kasih sayang, cinta, kebaikan, pemurah berani, dan lain-lain. Persoalan ekonomi dan tingginya tingkat konsumsi ikut pula menggoyahkan kebutuhan keluarga, baik ibu maupun ayah. Keduanya disibukkan oleh aktivitas mencari nafkah demi perbaikan ekonomi keluarga. Demikian pula bahwa sejumlah besar ibu rumah tangga non-karir mengabaikan perannya sebagai pendidik dalam keluarga dan menyibukkan diri dengan aktivitas-aktivitas sekunder dan mengesampingkan misi sebagai ibu yang sesungguhnya, yakni menjadi penjaga keselamatan institusi keluarga, anak-anak, dan suami. Ketidakberdayaan institusi pemerintah, sekolah, dan perguruan tinggi saat ini hanya menjalankan peran sebagai institusi pengajaran dan mengabaikan tanggung jawabnya untuk menjalankan misi sebagai pendidik yang mengajarkan akhlak dan nilai-nilai moral. Tugas guru hanya sebatas merampungkan kewajiban mengajarkan materi ajar tanpa memberikan perhatian pada perilaku dan moralitas anak didik. Dengan bermacam alasan, tidak adanya waktu yang memadai. Oleh sebab penolakan anak didik dan orang tua terhadap kritik dan perbaikan dilakukan oleh guru dengan dalih bahwa hal itu dianggap sebagai campur tangan dalam masalah pribadi, pelanggaran terhadap kebebasan. Yang dapat kita amati bahwa kemunduran institusi pendidikan dan guncangnya kedudukan sosial guru dilatar belakangi oleh banyak faktor, antara lain tidak adanya kepuasan dari banyak orang yang bekerja di sektor pendidikan. Terpilihnya orang-orang yang tidak layak untuk berprofesi sebagai guru, mengingat bahwa profesi itu membutuhkan kesabaran, keuletan, dan tentu saja cinta pada profesi yang dimaksud. Indikasinya adalah terjadinya tindakan-tindakan negatif. Melemahnya peran institusi keagamaan. Peran agama masih berada di tingkat teratas dalam konteks penanganan problematika akhlak. Seorang pemuka agama, ulama atau ustadz dinilai sebagai pewaris tugas Nabi dan Rasul dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan, nasihat, dan memberikan teladan yang baik. Namun banyaknya praktik-praktik penyimpangan dengan mengatasnamakan agama menghadirkan implikasi buruk yang mengguncang peran institusi agama di negeri ini. Tidak terkecuali peran dan kedudukan ulama. Faktor yang melemahkan peran institusi keagamaan dan membesarkan problematika akhlak di tengah masyarakat adalah kesibukan kalangan yang seharusnya menjadi pelopor reformasi moral, para pemikir, cendekiawan, dan ulama dalam kancah politik. Ikhtiar mencari solusi. Bukanlah tidak mungkin menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Harus ada kesadaran di setiap orang dalam menyelesaikan permasalahan yang tidak biasa ini, yaitu dengan mengetahui penyebab utamanya yang kemudian diadakan usaha secara bersama dalam mencari solusinya. Salah satu solusinya adalah dengan penanaman akhlak yang mulia dimanapun anak berada, baik di rumah, sekolah, masyarakat. Misalkan di keluarga, orang tua mengajarkan akan keimanan, ketakwaan, dan sopan santun. Di sekolah bisa dilakukan dengan mengajarkan peserta didik akhlak pada guru, buku, dan temannya. Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan setiap urusan manusia, salah satunya yaitu tata cara dalam menjalani kehidupan ini. Solusi dan ikhtiar. Seorang pendidik atau guru harus memiliki nilai mulai yang baik sebagai contoh teladan dalam mendidik anak didik. Imam Al-Ghazali sangat menekankan pada pendidikan akhlak yang dimulai dari akhlak pendidikannya dahulu. Imam Al-Ghazali juga berpendapat bahwa seorang pendidik harus sesuai dengan ajaran dan pengetahuan yang diajar pada murid atau siswanya. Solusi dan ikhtiar. Pemerintah bersama dengan institusi-institusi lain, lembaga-lembaga sosial keagamaan, dan pihak-pihak yang dinilai terkait dituntut untuk menghadirkan lembaga-lembaga kajian sosial dengan tugas melakukan riset dan studi terhadap fenomena sosial secara ilmiah dan mendalam, dan berikutnya berserah diri untuk melakukan perubahan. Jadi kesimpulannya,
kondisi keterpurukan di dunia Islam yang muncul di saat dunia barat mengalami perkembangan teknologi. Sains yang pesat telah melahirkan krisis kepercayaan diri sebagai umat Islam. Islam datang untuk membina dan mendidik manusia sebagai khalifah Allah di bumi ini, menanamkan perilaku baik dilaksanakan di rumah tangga dan di masyarakat. Ibnu Tarmiyah mengungkapkan bahwa keburukan akhlak seseorang karena hatinya kosong dari pendidikan dan ilmu pengetahuan yang disebut orang yang memiliki hati sakit atau mati. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih.